السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين والأخوات jamaah salat maghrib Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak pernah bosan untuk selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah bosan pula memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat yang besar, yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang hamba kepada manusia, dan nikmat ini tidak diberikan kepada sembarang orang, yakni nikmat al-iman, nikmat al-Islam. Nikmat ini adalah nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi. Kenapa ayyuhal ikhwah? Tadi jawabannya, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan tersebut. Hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah modal seorang hamba berjumpa kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan iman dan taqwa, dengan iman dan Islam. Allah sendiri yang berpesan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal artinya takwa. Dan bekal itu dipersiapkan tatkala kita di dunia, bukan setelah kita meninggalkan dunia. Makanya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita berdirinya kita di sini atau kumpulnya kita di sini ayyuhal ikhwah, bisa jadi ini adalah pertanda kita semua adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Kita semua adalah pilihan Allah dari ribuan, jutaan, miliaran manusia yang ada di muka bumi. Kita termasuk hamba yang Allah pilih, mudah-mudahan. Dan kita tidak menjustifikasi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Lihat, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, kita berhenti dulu di sini. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, apakah diberikan rumah yang mewah, mobil, kendaraan yang bagus, istri yang cantik, suami yang tampan, anak yang banyak? La. Nabi tidak mengatakan demikian. Semua orang bisa dapat. Bahkan yang kafir pun lebih dari ini. Tapi itu bukan yang dimaksudkan. Tapi lihat jawabannya. Man yuridillahu bihi khaira. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, yufaqihu fid din. Allah fahamkan urusan agamanya. Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agama, sehingga dengan pemahaman agama tersebut dia bisa menerangi jalan hidupnya menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla, menuju surga Allah Azza wa Jalla, menuju maghfirah Allah Azza wa Jalla. Itu semua tidak ada cara lain kecuali dengan
menuntut ilmu agama. Memahami ilmu agama sumber utama seorang hamba berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dengannya seorang bisa tahu mana yang bagian dari agama, mana yang bukan. Mana itu syirik, mana itu tauhid, mana itu sunnah, mana itu bid'ah, mana itu halal, mana itu haram, mana itu yang dimurkai dan mana itu yang diridhai, mana itu yang dicintai dan mana itu yang dibenci. Itu semua tidak bisa didapatkan, digapai kecuali dengan apa? Tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Oleh karenanya maka Nabi SAW mengatakan sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Yani ilmu di sini bukan ilmu dunia, mohon maaf, tapi ilmu syar'i, ilmu agama. Apa kata Nabi? Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak ada jalan yang dijelaskan menuju ke pintu surga kecuali dengan menuntut ilmu agama. Kecuali dengan menuntut ilmu agama. Salat, puasa, zakat, haji, atau amalan semuanya yang bisa mengantarkan ke surga, itu tidak mungkin bisa digapai kecuali setelah kita berilmu terlebih dahulu. Kita bagaimana bisa salat dengan benar kecuali jika kita mempelajarinya. Berpuasa dengan benar kecuali dengan kita mempelajarinya. Haji dengan benar, umrah dengan benar kecuali kita mempelajari manasik-manasiknya. Dan begitu seterusnya. Sehingga seorang hamba bisa beribadah sebagaimana mestinya, sesuai apa yang diharapkan Allah dan Rasulnya, tatkala seorang hamba berilmu terlebih dahulu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Jami' mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Itu ayyuhal ikhwah muqaddimah sekapur siri, yang mana ini motivasi untuk kita semua agar tetap semangat menuntut ilmu. Mengapa ya ikhwah tadi kita sebutkan bahwasanya ini nikmat yang Allah berikan tidak sembarang orang. Pilihan Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Nikmat al-iman wa nikmat al-islam, kemudian nikmat menuntut ilmu agama. Nikmat menuntut ilmu agama di mana kebanyakan manusia tenggelam dengan dunianya, ternyata ada hamba-hamba Allah yang masih menyempatkan dari waktunya untuk mau mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan ini adalah amal saleh yang kita torehkan nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Khawani fiddin wal akhwat jamaah sal maghrib Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Judul kita kali ini adalah hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Ketahuilah hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, ini atas kita semua yang mengaku sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya sudahkah mengetahui hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau hanya sekedar mengklaim saja kami umat Muhammad, tapi giliran ditanya tentang Nabi Muhammad tidak tahu. Ya, seperti jawaban orang kafir, orang munafik ketika ditanya di alam barzakh, "Man nabiyuk?" Siapa nabimu? Apa jawaban orang kafir atau orang munafik? Ha 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 la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku pernah mendengar ini di dunia, cuman kemudian aku ikut-ikutan. Aku ikuti omongannya. Artinya apa? Tidak ada ilmunya dalam masalah ini, tidak diamalkan. Hanya sekedar selentingan-selentingan belaka. Sehingga kita bisa mengetahui apakah kita beragama ini hanya tradisi, ikut-ikutan, atau berlandaskan dengan argumen dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini penting ayuhal ikhwah untuk kita pelajari. Di antaranya adalah tentang apakah kita sudah mengetahui hak-hak Nabi SAW, kita yang mengaku sebagai umatnya. Maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya.
Ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum melangkah lebih jauh, sedikit ingin menjelaskan bahwasannya di antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada manusia di muka bumi ini, Allah kirimkan para nabi dan para rasul kepada manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah dan menjelaskan tata cara beribadah kepada Al-Khaliq, kepada Rabb kita. Itu tujuan utama, menegakkan hujjah, memberikan penjelasan serta kabar gembira kepada mereka yang mau memeluk ajaran para nabi dan para rasul, sekaligus memberikan peringatan kepada mereka yang enggan atau membangkang terhadap ajaran nabi dan ajaran para rasul. Itu tujuan utamanya. Untuk apa? Iqamatul hujjah. Apa dalilnya? Dalilnya antum bisa simak di dalam surat An-Nisa ayat 165 dan surat Al-Maidah ayat 19. Dalam surat An-Nisa ayat 165, setelah Allah menceritakan tentang para nabi dan para rasul, Allah tutup di dalam ayat tersebut, rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizan hakima. Apa artinya? Para rasul yang kami utus adalah mubasysyirin, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira kepada mereka yang memeluk, yang menerima, yang mengamalkan ajaran para nabi dan para rasul. Wa mundhirin, sekaligus membawa peringatan kepada mereka yang membangkang terhadap ajaran para nabi dan para rasul, yang menolak, yang membangkang, yang menghina, yang meledek, yang melecehkan dakwah para nabi dan para rasul dengan neraka jahanam. Memberi kabar gembira dengan surga, keselamatan dunia dan akhirat, dan memberikan kabar peringatan berupa ketidakamanan di dunia dan akhirat. Tujuannya apa? Lihat, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar manusia tidak berhujjah di hadapan Allah di hari kiamat tatkala telah diutusnya para nabi dan para rasul. Tidak berhujjah nanti. Apa artinya tidak berhujjah? Tidak beralasan di hadapan Allah setelah diutusnya para nabi dan para rasul. Artinya bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita semua akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla tanpa penerjemah, sebagaimana hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Semua di antara kita akan diajak bicara dan tidak ada penerjemahnya. Ditanya tentang apa? Tentang amalan kita di dunia, perbuatan kita di dunia. Wahai fulan, kenapa Anda berbuat syirik? Kenapa engkau menyekutukanku? Kenapa engkau tidak mentauhidkanku? Tidak beribadah kepadaku sebagaimana mestinya? Wahai fulan, kenapa engkau meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terkadang engkau tahu, atau memang kenapa engkau meninggalkannya? Kenapa engkau berbuat bid'ah, ritual yang tidak diajarkan? Kenapa Anda melakukan maksiat? Mengapa Anda dan kenapa Anda bertransaksi riba, memakan harta anak yatim? Kenapa Anda berzina? Kenapa Anda membunuh? Kenapa Anda korupsi? Kenapa Anda berkhianat? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Dan tidak ada seorang hamba mengatakan, "Ya Rabbi, saya nggak tahu. Ya Rabbi, saya nggak tahu hukumnya. Ya Rabbi, saya jahil," bahasa syariatnya. Maka ayuhal ikhwah, uzur yang seperti itu
Kenapa? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul. Karena Allah telah mengutus para nabi. Karena Allah telah mengutus para rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan nanti Allah akan membebankan hujjah lebih besar pada kita. Bahwasanya uzur yang tadi disampaikan itu tidaklah benar. Bukankah aku telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah syariat Muhammad telah datang kepada Anda? Ya Rabbi, saya nggak bisa bahasa Arab. Bukankah Al-Quran sudah diterjemahkan? Bukankah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diterjemahkan, dibukukan? Bukankah pengajian di depan rumahmu diadakan dan Anda kenapa tidak datang? Anda lebih memilih keluarga, memilih handai taulan, memilih untuk minum kopi, minum teh, dan lain sebagainya yang melalaikan Anda ketimbang mempelajari ilmu agama. Kenapa? Sehingga kalimat saya tidak tahu itu uzur yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Syariat Muhammad telah sampai kepada kita. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benang merah yang bisa kita ambil dari ini semua, persiapkan diri kita akan pertanyaan seperti itu. Dengan apa? Dengan mempelajari ilmu agama. Jangan hanya kita menomorsatukan dunia, profesor, doktor dalam bidang dunianya, tapi giliran ditanya tentang masalah agama atau tentang ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepadanya, tidak tahu. Memang kita bukan disuruh untuk jadi ustadz, jadi penceramah, tapi setidaknya Anda muslim. Anda berakidahkan agama Islam, mengikuti umat Nabi Muhammad, setidaknya Anda tahu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang paling menonjolnya, minimal perkara-perkara yang mendasarnya. Yang kita tidak boleh untuk jahil terhadap perkara tersebut. Karena ini akan ditanya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yubghidhu kulla 'alimin bid dunya jahil bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu membenci orang yang piawai dalam bidang dunia. Allah itu membenci seorang yang pintar dalam bidang dunianya, namun bodoh dalam bidang agamanya. Jahil dalam bidang agamanya. Kita lihat profesor, doktor dalam masalah ini, tapi giliran masalah agamanya hanya sebatasnya saja. Seakan-akan agama itu hanya lingkupnya di masjid. Setelah keluar dari masjid, khalas. Apapun yang ia lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Ini salah, ayyuhal ikhwah. Dan ini yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oleh karenanya maka ayyuhal ikhwah, mumpung kesempatan masih ada, tidak ada kata terlambat. Mari bersama-sama mempelajari ilmu agama walaupun seminggu sekali, sepekan sekali, sepekan dua kali. Namun apabila rutin, continuous, dilakukan terus bertahap dan bertahap, itu akan membuahkan hasil. Dan mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang agama kita. Kita akan ditanya masalah ini di alam barzakh. Tatkala kita diletakkan pertama kali di liang lahat, datang malaikat, di antara pertanyaannya, madinuk, apa agama? Dan Anda nggak bisa menjawab kecuali kadar amal saleh Anda di dunia, keadaan Anda di dunia. Kalau Anda hanya, sebagian orang mengatakan Islam, KTP, hanya KTP-nya saja Muslim, nggak jelas. Bahkan kalau kita lihat agama Nasrani apa tidak, nggak pakai salib, hari Ahad nggak ke gereja, Muslim tidak, Nasrani tidak. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur? Bagaimana nanti dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang agamanya, tentang nabinya, tentang Rabbnya. Maka ini pecutan bagi kita semua untuk antusias selalu belajar ilmu agama.
Kita bukan dituntut untuk menjadi ulama, la. Kita nggak dituntut untuk menjadi alim ulama, la. Tapi kita dituntut untuk apa? Prosesnya, kesungguh-sungguhannya. Makanya Nabi tadi mengatakan apa? Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Lihat, Nabi tidak mengatakan barang siapa yang jadi ustaz, barang siapa yang jadi kiai, jadi ulama, la. Tapi barang siapa yang menuntut ilmu. Artinya itu menunjukkan tentang sebuah proses. Menunjukkan tentang sesuatu yang sedang dikerjakan. Adapun hasil itu Allah yang menentukan. Ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi kita kembali lagi bahwasanya ini ayyuhal ikhwah. Seperti ini adalah nikmat yang besar. Antum dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari jutaan kaum muslimin yang ada di negeri ini, yang semua di luar sana sedang sibuk dengan dunianya, seakan-akan dunia diciptakan untuk mereka dan mereka diciptakan oleh dunia untuk dunia. Seakan-akan itu semua akan dibawa mati, padahal yang dibawa mati adalah yang seperti ini. Yang akan dibawa mati itu yang seperti ini. Ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan mendengarkan bisikan syaitan. Sudahlah, antum ini sudah berumur 60, 70, 80, sebentar lagi mau meninggal. Kita katakan Allah tidak menilai, tidak melihat hasilnya, tapi menilai proses. Kalau Anda meninggal dalam keadaan seperti ini, fa anta mujahid, dan engkau adalah mujahid fisabilillah. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, umurnya sudah kepala 60, 70, beruban, imam yang hafal 1000 hadis, kemana-mana selalu membawa pena dan catatan. Dikatakan, wahai imam, sampai kapan engkau begini? Kata beliau, dan ini ucapannya yang terkenal, minal mahbarati ilal maqbarah. Aku akan senantiasa menuntut ilmu sampai aku diletakkan di liang lahat. Allah. Jadi ayyuhal ikhwah, jangan kita terlena dengan dunia. Jadikan ilmu agama sebagaimana antum menuntut ilmu dunia. Niscaya Anda akan mendapatkan minimal keberkahan yang Anda rasakan di dunia wal akhirah, dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah ayyuhal ikhwah sekelumit tentang tujuan utama Allah mengutus para nabi dan para rasul adalah dalam rangka untuk apa? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Dan rasul yang diutus kepada kita ayyuhal ikhwah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, nabi itu memiliki hak atas kita untuk kita tunaikan, sebagaimana Allah memiliki hak atas kita. Allah memiliki hak untuk diibadahi dan tidak boleh diberbuat syirik kepadanya, diduakan. Dan ketahuilah, Nabi juga memiliki hak atas kita untuk kita tunaikan, dan itu implementasi dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ada 4 poin besar yang harus kita tunaikan di situ. Yang pertama, ayyuhal ikhwah, ta'atuhu fima amar. Melaksanakan perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Ini termasuk hak yang paling mendasar yang harus kita tunaikan. Mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Anda mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah, berarti konsekuensinya adalah Anda harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah rasul Anda, utusan yang Allah utus untuk Anda, panutan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawakan untukmu, maka ambillah, terimalah. Dan apa yang Rasul larang,
maka jauhilah. Ini perintah dari Nabi, dari Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi kita SAW untuk kita amalkan agar perintahnya kita indahkan. Dan ini termasuk hak Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza nahaitukum an syai' fajtanibu." Apabila aku larang sebuah perkara maka jauhilah. Dan apabila aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian. Maka lakukanlah semampu kalian. Kenapa? Hadisnya panjang ya. Kita penggalkan sampai sini saja. Lihat. Apabila aku larang maka jauhilah. Dan apabila aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Kita berhenti dulu sejenak di hadis ini. Ayyuhal ikhwah. Lihat konteksnya. Kita diperintahkan untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Dan kita juga dilarang diperintahkan untuk menjauhi larangannya. Pertanyaannya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat semampu kalian dalam konteks perintah dan tidak mengucapkan hal itu dalam konteks larangan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mastata'tum, semampu kalian dalam konteks perintah, mentaati perintahnya, dan tidak mengatakan semampu kalian dalam hal larangan? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya ayuhal ikhwah, karena kata para ulama, kalimat larangan itu lebih mudah untuk kita tinggalkan ketimbang melaksanakan perintah. Karena melaksanakan perintah itu dibebankan kepada kemampuan masing-masing. Artinya begini, salat 5 waktu adalah wajib bagi kita, apapun keadaannya. Normalnya salat 5 waktu ditegakkan dengan takbiratul ihram berdiri, iya apa tidak? Berdiri. Jika Anda tidak bisa berdiri karena suatu sebab, apakah ditinggalkan salatnya? Tidak. Bagaimana mengerjakannya? Dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa berbaring, itu artinya mastata'tum, semampu kalian. Apakah semua kaum muslimin dibebankan zakat? Tidak. Tapi bagi mereka yang diluaskan hartanya oleh Allah. Apakah semua kaum muslimin dibebankan puasa Ramadan? Tidak. Ada yang diperbolehkan untuk boleh berpuasa dengan membayar fidyah atau membayar kafarat. Orang yang tua, yang sudah sepuh, ibu hamil, menyusui, dan lain sebagainya. Artinya apa? Semampu kalian. Apakah semua kaum muslimin dibebankan untuk beribadah haji? Tidak. Hanya siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Semampu kalian. Tetapi dalam kalimat larangan tidak ada semampu kalian. Kenapa? Semua orang bisa meninggalkan larangan. Tidak ada ya Rasulullah, saya bisa meninggalkan zina semampu saya. Tidak ada. Ya Rasulullah, saya akan meninggalkan khamr semampu saya. Tidak ada. Makanya sungguh sangat heran tatkala ada seseorang yang dinasihati untuk meninggalkan sesuatu, kemudian dia mengatakan saya tidak bisa. Maka ketahuilah orang tersebut berdusta. Orang tersebut apa? Berdusta. Kenapa? Karena dalilnya tadi Nabi tidak mengatakan mastata'tum dalam kalimat larangan. Sebagai contoh, dan ini banyak terjadi. Ya. Contohnya yang sangat simpel. Orang yang merokok. Orang yang merokok tatkala ditanyakan, ya akhi, apakah ini isinya racun? Haram. Dalam Islam diharamkan akan hal ini.
Disebutkan dalil-dalilnya. Saya nggak bisa meninggalkan rokok. Kalau saya tidak merokok, saya batuk-batuk. Saya nggak nafsu makan. Saya nggak bisa tidur. Lidah saya kecut, kata mereka. Makanan nggak selera. Nggak bisa. Maka kita jawab, orang tersebut berdusta. Kenapa? Dalilnya ini. Nabi tidak mengatakan mastata'. Semampu kalian. Itu yang pertama. Bukti yang kedua adalah kita lihat ketika puasa Ramadan. Buktinya dia bisa menahan untuk tidak merokok dari fajar subuh sampai maghrib. Iya apa tidak? Dia nggak mengatakan lidahnya kecut, nggak bisa tidur, malah habis subuh itu dia tidur. Tidurnya luar biasa, bangun jam 1, jam 2. Kadang zuhur sama asar dijamak sama dia. Mana katanya nggak bisa tidur? Mana katanya lidahnya kecut? Enggak. Ya, buktinya dia bisa. Walaupun ia mulai buka puasanya dengan rokok tadi. Menunjukkan apa yang ia lakukan, apa yang katakan itu berdusta. Dia bisa. Ya. Jadi benar, ayyuhal ikhwah, Nabi tidak mengatakan mastata'tum dalam kalimat larangan. Ya. Kenapa ia bisa dalam puasa Ramadan, ia tidak bisa dalam meninggalkan rokok di luar bulan Ramadan? Karena dia tidak meninggalkannya karena Allah. Karena dia tidak meninggalkannya karena Allah, sehingga Allah bersulit. Keluarkan penyakitnya, keluar semua. Halangan-halangannya banyak. Allah bersulit. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas dalam meninggalkan larangan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ayyuhal ikhwah, hak yang pertama yang disebutkan bahwasannya kita harus mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan, meyakini apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah as-sadiqul masduq, yang jujur dan omongannya terpercaya sesuai dengan kenyataan. Allah sendiri yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga ayuhan ikhwah, kita sebagai umatnya yang mengakui beliau adalah Rasulullah, wajib membenarkan segala apa yang diomongkan oleh beliau. Setiap apa yang valid dari kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu perkataannya, perbuatannya, keputusannya, baik itu dalam berbab akidah, muamalah, fikih, adab, akhlak, wajib untuk kita yakini kemudian kita amalkan. Apalagi hadis yang datang kepada kita adalah hadis sahih. Apalagi hadis yang berbicara kepada kita adalah hadis tentang ilmu ghaib, tentang perkara gaib. Maka wajib bagi kita untuk mempercayainya. Jika tidak, mengkritisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutak-atik hadis tersebut karena tidak sesuai dengan logikanya, karena tidak sesuai dengan akal pikirannya, atau meragukannya, maka ketahuilah, kata para ulama, dia tidaklah muslim, dia tidaklah mukmin, kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa? Keluar dari poin iman kepada Rasulullah, yang mana itu bagian dari rukun iman. Apalagi hadis yang dikritisinya adalah hadis apa? Hadis dalam Bukhari, yang semua umat Islam telah bersepakat akan kesahihannya dalam Sahih Bukhari. Hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, atau hadis sahih-sahih lainnya yang telah disahihkan oleh ulama, kemudian ia kritisi. Hati-hati, dia tidak beriman kepada Rasulullah kalau kayak gitu. Sebagai contoh, dan ini banyak sekali ayyuhal ikhwah, hadis yang menclok ya di mana? Menclok di gelas berisi air.
Ini disebutkan dalam hadis sallallahu. Apabila waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila lalat mencolok, ya, turun masuk ke dalam gelas kalian, maka apa kata Nabi? Celupkan lalat tersebut. Kemudian ingat, habis dicelup dibuang, jangan diminum. Ya. Kemudian apa? Minum. Kenapa? Karena lalat tatkala masuk ke dalam gelas, menceburkan dirinya ke air, sedang mengeluarkan penyakitnya dalam salah satu sayapnya. Maka sayap berikutnya adalah obatnya, celupkan. Makanya sayap lalat itu kalau mencol ke air, dia miring, nggak kayak gini. Ya. Apa kata orang tersebut? Dia muslim. Nggak mungkin. Ini kan lalat jorok, binatang kotor yang selalu hinggap di tempat-tempat yang kotor. Enggak. Saya nggak percaya. Coba dilihat lagi hadisnya, kayaknya nggak sahih ini. Ingat, hati-hati. Orang yang seperti ini, ya, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak muslim, beristislam, berserah diri terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Ya, ini syariat Islam. Tapi giliran para dokter yang mengatakan, ternyata di dalam lalat ini ada satu unsur, salah satu sayapnya mengandung penyakit, satunya mengandung obat. Ketika dia masuk ke gelas, itu sedang mengeluarkan penyakit, celupkan lagi. Giliran dokter yang ngomong, sami'na wa ata'na. Oh gitu ya, iya. Langsung dipraktekkan seketika itu juga. Tapi giliran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu berupa wahyu, ia kritisi, ia komentari, bahkan ia meragukan serta menyuruh orang untuk tidak melakukan amal tersebut. Hati-hati, ini masalah iman. Dan kita kebanyakan seperti itu. Ya, Nabi SAW menyebutkan jangan minum berdiri. Ya, ya nggak apa-apa, sekali-kali, 2 kali. Tapi giliran dokter yang ngomong, kalau sering minum berdiri, nanti katup ginjalnya kurang berfungsi. Sehingga air yang masuk kurang terfilter dengan baik. Kalau terus-terusan, hati-hati, ginjalnya bisa rusak. Oh gitu, langsung minumnya berduduk seketika itu juga. Nggak pernah berdiri lagi. Ya. Kenapa? Karena omongan dokter, bukan karena omongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi cara beragama kita harus kita evaluasi lagi. Jangan baru ada maslahatnya kita praktekkan. Enggak ada maslahatnya kita nanti dulu. Itu cara beragama kita kebanyakan. Ayuhal ikhwah, semua adalah wahyu. Entah itu diketahui hikmahnya ataukah tidak, kita diperintahkan untuk beribadah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan yang lainnya. Apalagi yang maslahat dunia. Nas'alullah salamata wal afiyah. Apalagi perkataan Nabi masalah ilmu gaib. Wajib untuk kita imani. Kenapa ya ikhwah? Karena dalil itu tidak akan bertolak belakang dengan logika, akal manusia yang sehat. Kecuali 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dalilnya tidak sahih. Kemungkinan kedua, dan ini yang paling banyak, akalnya tidak sahih. Akalnya yang kurang waras. Sehingga sukar untuk menerima kebenaran. Ya, sukar, tidak berlapang dada terhadap kebenaran. Sifat seorang mukmin yang sejati adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati perintah Allah dan Rasulnya. Entah itu yang ketahuan hikmahnya atau yang tidak ketahuan hikmahnya. Karena inilah kita beribadah, beragama, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Fala wa rabbika la yu'minun, kata Allah. Demi Rabbmu, wahai Muhammad, sekali-kali mereka tidak beriman. Hatta sampai yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu hakim ya Muhammad, pemutus perantara, pemutus perkara terhadap apa yang mereka selisihkan. Kemudian la yajidu
Mereka tidak mendapati di dalam hati mereka. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Kemudian mereka tidak didapati berat hati di dalam hati mereka apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima. Kemudian mereka ikhlas, ridho terhadap apa yang engkau putuskan. Itu seorang mukmin sejati. Ya, tidak tebang pilih. Yang sesuai dengan seleranya ia ambil, yang tidak sesuai seleranya dibuang dulu. Yang sesuai seleranya diambil. Ini bagus. Tapi yang tidak sesuai, nanti dulu maaf. Hati-hati. Jangan seperti ini beragama kita. Berarti apa bedanya kita dengan Yahudi? Yang kata Allah, yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Mereka beriman sebagian perkara yang sesuai hawa nafsu syahwat mereka dan mengkufuri sebagian yang tidak sesuai hawa nafsu mereka. Hati-hati. Ya. Nabi SAW menyuruh kita untuk salat, sami'na wa ta'na. Nabi SAW menyuruh kita berpuasa, sami'na wa ta'na. Nabi SAW menyuruh kita berjenggot, nanti dulu. Kalau berjenggot, kelihatan tua. Ya, nanti dulu deh. Nanti dulu. Nabi SAW menyuruh kita mengangkat celana di atas mata kaki. Nanti dulu. Ini anak mau hadir walimah, mau hadir pernikahan. Kalau celananya di atas mata kaki, apa kata dunia? Apa kata orang? Bahkan kita katakan apa kata akhirat? Apa nanti kata Allah? Bukan apa kata orang. Kita beragama itu mencari ridhonya manusia atau mencari ridhonya Allah? Mencari ridhonya Allah. Ngapain takut cibiran orang? Bodoh amat orang mau ngatain Wahabi, mau ngatain pemecah NKRI. Seketika Anda sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, selaras dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, tawakal ala Allah. Ngapain? Omongan orang gak ada habisnya. Antum jadi orang baik akan dicibir oleh orang buruk. Antum jadi orang buruk akan dicibir dari orang baik. Gak selamat. Ya, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu sebuah misi yang impossible. Gak bakal semuanya dirangkul, gak bakal bisa. Harus salah satunya dikorbankan. Tapi ridho Allah ghayatun la tudrak. Mencari ridho Allah adalah sebuah misi yang gak boleh ditinggalkan. Jadi itu ayuhal ikhwah, kita jangan tebang pilih. Ya, yang sesuai selera kita amalkan, kita yakini. Enggak sesuai selera nanti dulu. Ya, hati-hati. Lihat sabda Nabi SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini masuk Isya dulu ya. Masuk azan Isya sebentar, kemudian rampungkan beberapa poin sekitar mungkin 10 menitan ya, nanti kita salat Isya. Tapi sebelum dimulai dilanjutkan, ana minta izin waktunya ya. Mungkin sekitar kalau di situ sudah 7 menit menjelang iqamah, antara 10 paling maksimal sampai 15 merampungkan 2 poin yang kita bahas insyaallah. Baik ikhwani wa akhwati fid din jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Makanya kita lanjutkan tadi, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Setiap umat yang mengikuti Rasulullah, umat Rasulullah yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dan Muhammad adalah Rasulnya, masuk surga. Nah, ini kabar gembira apa tidak? Kabar gembira apa tidak? Kabar gembira. Tapi ingat ada setelahnya. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Enggan untuk apa? Untuk masuk surga. Artinya ini orang bahlul amat ya. Semua dipersilakan masuk surga kecuali yang gak mau. Nah itu maksudnya.
Akhirnya para sahabat bingung, kok ada orang yang gak mau masuk surga? Makanya mereka bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa itu orang yang gak mau masuk surga? Bahlul amat itu orang. Ya, bodoh amat itu orang. Ya, tolol amat itu orang gak mau masuk surga. Bahasa sarkasmenya seperti itu. Maka apa kata Nabi SAW? Dijawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, mentaati perintahku, maka dia jaminannya surga, masuk surga. Ya. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat terhadap perintahku, membangkang terhadap perintahku, tidak mengindahkannya, melabrak larangannya, maka man asani faqad aba, maka dia adalah orang yang enggan masuk surga. Telah berbuat enggan, ya ini enggak mau masuk surga, terhalangi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk yang enggan, apa yang ata'ar Rasul, yang mentaati Rasulullah SAW? Makanya jangan tebang pilih dalam melihat konteks perintah Allah dan perintah Rasul. Apalagi itu perkaranya yang wajib. Kita tidak berbicara yang sunnah, apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bukan. Tapi perkara yang apabila ditinggalkan ada ancamannya, kewajiban. Ya, banyak dalilnya. Dan banyak kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan. Ya, salat, puasa, ya, rukun Islam, birrul walidain, ya, kemudian memanjangkan jenggot, itu juga diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya mutawatir. Mengangkat kain di atas mata kaki itu adalah wajib. Ma'asfala minal ka'baini minal izali fa finnar. Segala sesuatu yang menjulur sampai mata kaki, artinya mata kakinya tertutup, maka tempatnya di neraka. Wajib apa tidak berarti? Wajib. Tapi kebanyakan kita nanti. Ini anak mau berangkat walimah, cukur jenggot dulu. Nanti biar kelihatan muda. Siapa tahu bisa kawin lagi. Ya, kelihatan. Lihat. Ya. Ada perintah nggak boleh nyemir pakai warna hitam. Udah, nggak apa-apa sekali-kali. Biar kelihatan umur 60, umur 35 lah. Mudah-mudahan atau 40. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita tebang pilih karena sesuai hawa nafsu kita amalkan, tidak sesuai kita buang. Takutnya apa? Anda termasuk kategori yang ya'ba tadi, yang enggan untuk masuk surga, waliyadzubillah. Karena kita tidak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke dalam surga, dan amalan mana, dosa mana yang menjebloskan kita ke neraka. Kita nggak tahu. Kita tahu nggak? Nggak tahu. Makanya jangan tebang pilih. Apa yang dapat, antum dapatkan ilmunya, amalkan. Seperti itu. Baik. Khawani fiddin hasanillah wa iyyakum. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita ekspres saja ya, percepat, adalah meninggalkan larangannya. Meninggalkan larangan Nabi SAW. Sebagaimana Anda dituntut melaksanakan perintahnya, maka dalam poin ini Anda dituntut untuk meninggalkan larangannya. Dalilnya sama dengan poin yang pertama tadi, surat Al-Hasyr ayat 7 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi. Yang apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan jauhilah semampu kalian. Kemudian Allah mempertegas lagi dalam surat An-Nur ayat 63. Allah mengancam orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah mereka waspada, harap-harap cemas. Ya, siapa? Man yukhalifu amrar rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Waspadalah mereka yang terang-terangan menyelisih perintahnya, yakni perintah Rasul, agar ditimpa fitnah. Fitnah kata para ulama adalah kesyirikan, dosa yang mengundang azab Allah turun. Aw azabun alim, atau azab yang pedih. Atau azab yang
pedih. Na'udzubillah. Azab yang pedihnya apa? Banyak. Tadi digolongkan dia termasuk orang yang ya'ba, nggak mau masuk surga. Hatinya dikeraskan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Ya, dijauhkan dari pemahaman agama. Hatinya hitam pekat. Ya. Hatinya digembok sama Allah Azza wa Jalla. Rizkinya berkurang, kesehatannya berkurang, atau benar-benar azab. Azab yang pedih. Sebagai bukti disebutkan dalam Sahih Muslim, dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang makan dengan tangan kanan, ada orang makan dengan tangan kiri. Ya. Boleh nggak makan dengan tangan kiri? Nggak boleh. Walaupun dia kidal, tetap kalau makan dengan tangan kanan, maaf, cebok atau istinja dengan tangan kiri. Walaupun dia kidal. Kecuali ada uzur, yakni uzurnya misalnya tangannya patah, waliyadzubillah tangan kanannya, maka boleh makan tangan kiri. Uzur. Kita berbicara normal. Akhirnya orang tersebut ditegur oleh Rasulullah, ya fulan, makan dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kanan. Apa jawaban orang tersebut? La astati ya Rasulullah, saya nggak bisa. Ya. Ma mana'ahu ilal kibr. Dia tidak bisa itu karena sombong. Ya. Akhirnya sama Nabi ditimpali. Ya sudah, kalau gitu ente nggak bakal bisa. Ya sudah kalau gitu, ente nggak bakal bisa. Akhirnya apa? Nabi belum mingkem dari omongannya, bahasa kita yang sekarang. Maka kata perawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini, fama rafa'a yaduhu ila fihi. Maka tangannya nggak bisa gerak, nggak bisa ngangkat makanan masuk ke mulutnya. Bahasa kita sekarangnya terkena stroke. Terkena apa? Terkena stroke. Gara-gara apa? Gara-gara menyelisih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, jangan tebang pilih. Ya, kehinaan di dunia itu baru hukuman dunia. Wah, hukuman akhirat lebih parah. Contoh berikutnya, ada orang ya sunahnya itu kalau sebelum berwudu, ketika bangun tidur malam, ya entah itu mau tahajud atau sholat subuh, cuci tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke bejana. Ya, yang ambilnya dari bejana kayak gini. Cuci tangannya dulu 3 kali. Kenapa? Disebutkan kata Nabi SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena tangannya nggak tahu mencoloknya di mana ketika dia tidur. Maaf, bisa jadi dia di kemaluannya, atau di duburnya, atau di tempat-tempat yang kotor lainnya. Nggak tahu kan, orang tidur kerasa apa tidak? Nggak kerasa secara umum. Akhirnya orang tersebut mengomentari, nggak mungkin saya sih kalau tidur tangannya tahu, saya tangannya di mana. Kayaknya butuh dikritisi lagi deh hadis ini. Ini terjadi di zaman salaf, zaman terdahulu, disebutkan oleh para ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Keesokan malam berikutnya Allah timpakan azab bagi orang tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia bangun tidur, tangannya masuk ke lubang dubur sampai siku. Tangannya masuk ke lubang dubur sampai siku. Waliyahzubillah. Itu bentuk azab bagi mereka apa? Yang mengkritisi sunnah Nabi SAW, yang mengomentarinya, yang gak mau mengamalkannya dengan kesombongan, apalagi sampai menghina. Hati-hati itu yang mengatakan orang yang berjenggot semakin panjang jenggotnya semakin goblok katanya. Hati-hati, dia akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak berhadapan kepada Nabi lah, Nabi sudah meninggal, akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang menjaga syariat ini. Hati-hati, itu orang seperti itu rentan untuk mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Poin yang terakhir, yang keempat. Kemudian sebelumnya, dan orang yang menyelisihi perintah Rasulullah itu akan ditimpa kehinaan. Ju'ilat adzillatu wassagharu liman khalafa amri. Akan dijadikan kehinaan, kerendahan, kekerdilan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku, kata Rasul. Awas, hati-hati. Coba tengok, apakah hidup kita ini dihormati apa tidak? Atau banyak orang yang menyinyir, atau orang yang
tidak memandang kita sebagaimana mestinya. Bisa jadi itu hukuman. Gara-gara apa? Kita banyak menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Poin yang keempat, dan ini kita terakhir ya, insyaallah 5 menit lagi, sabar sedikit. Adalah di antara hak Nabi SAW, Allah yu'badallahu illa bima syara. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sebatas apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebatas apa yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya. Kenapa ayuhal ikhwah kita katakan ini? Pertama, karena agama Islam telah sempurna, tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji Rasul SAW bahwasanya agama Islam ini telah sempurna, telah menyampaikan risalah semuanya. Kebaikan telah Nabi sampaikan kepada umat untuk dilaksanakan, keburukan telah diperingatkan kepada umatnya dari Nabi SAW untuk dijauhi. Sehingga tidak ada lagi ritual kecuali telah Nabi sebutkan. Artinya bahwa kita hanya berpatokan, berpedoman menurut Rasulullah SAW. Kita beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Jika tidak, maka Anda telah, ketika Anda mengamalkan sebuah amalan, ibadah, ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu bahasa penjelasannya. Kalau bahasa istilah syariatnya yang kebanyakan orang alergi mendengarnya, padahal Rasulullah SAW mengabarkannya, bid'ah, sesuatu yang baru dalam hal agama. Ya. Kita kerjakan hal itu, maka Anda telah menuduh Rasulullah pengkhianat. Telah menikam, menusuk Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah tidak menyampaikan risalah Islam secara totalitas. Ya, tidak menyampaikan Islam secara totalitas. Kenapa? Ini nih ada ajaran Rasul yang belum disampaikan ini di akhir zaman ini. Ini kan baik katanya. Lihat argumennya apa? Ini kan baik. Taib kita tanya, kita katakan, baik menurut siapa? Menurut Anda, hawa nafsu Anda, logika Anda, apa baik menurut Allah dan Rasulnya? Itu coba dijawab. Kalau menurut kita baik, salat maghrib jangan 3 rakaat, kurang afdol 10 rakaat. Semakin banyak pahalanya, semakin banyak rakaatnya, semakin banyak pahalanya. Iya apa tidak? Iya kayak gitu kan. Tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak baik. Cukup 3 saja. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Begitu juga syariat yang lain. Kita dalam beragama tidak berpatokan dengan hawa nafsu kita. Kan ya Ustadz, daripada kita kumpul-kumpul nggak jelas setelah kematian, lebih baik kita baca yasinan bareng-bareng, kasih makanan. Kan mengajarkan mereka Al-Quran. Toy, pertanyaannya, kenapa mengajari Al-Quran, membaca surat tertentu setelah kematian? Kenapa nggak di hari-hari tertentu? Malah memberikan waktu-waktu khusus. Mari kita hidup kritis. Jangan dunia saja yang kita kritis. Oh ini harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, gini. Kita kritis dalam perkara dunia. Dalam perkara agama, iya. Dibodohi sama orang, dibodohi sama ustadz, sama kiai. Iya. Padahal ini yang dibawa mati. Jadi kita harus kritis. Ada dalilnya apa tidak? Jika tidak, ketika Anda mengamalkan sebuah amalan, bahkan amalan tersebut dianggap baik, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengajarkannya, Allah dan Rasulnya tidak mencapnya sebagai baik, maka Anda telah berbuat lancang kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan berbuat lancang kata Allah. Jangan berbuat lancang di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Lancang kata para ulama, di antaranya Ibnu Katsir, melakukan amalan yang tidak pernah Allah suruh dan tidak pernah Rasulullah ajarkan. Itu lancang. Itu lancang namanya. Rasulullah tidak melakukan amalan ini. Enggak, ini baik.
Berarti secara lisanul hal, seakan-akan keadaannya mengatakan ini baik dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu menutupi hal ini. Maka dia telah menuduh Rasulullah pengkhianat. Dan itu adalah bagian hak Nabi SAW. Ini hak Nabi SAW. Artinya begini, saya analogikan. Anda memberikan baju kepada saudara Anda, baju yang sangat mewah. Tolong pakai di hari Lebaran ya. Tolong pakai di hari Lebaran. Ketika di Lebaran, ketika pada hari H-nya, Anda melihat si fulan tadi yang diberi hadiah oleh Anda dan Anda itu mengumpulkan uang untuk membelinya, mengorbankan, kemudian tidak dipakai dengan malah memakai pakaian yang lain. Kira-kira perasaan Anda gimana? Perasaannya gimana? Sedih, kecewa, merasa dikhianati? Iya apa tidak? Ya kemudian geram, bahkan ya ingin menagih lagi. Sudah nih bajunya sini saya ambil lagi. Saking apa geramnya? Iya apa tidak? Kenapa? Karena dia tidak menghormati pemberian Anda. Begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW telah memperjuangkan jiwa dan raganya agar syariat ini sampai mengetuk rumah Anda. Agar syariat Islam ini yang bersumber dari Allah, Al-Quran dan Sunnah, agar bisa Anda amalkan di akhir zaman nanti atau di sekarang ini. Kemudian Anda lebih memilih ada amalan lain yang baik, yang afdal daripada yang ini. Kira-kira Rasulullah marah apa tidak? Tatkala melihat itu. Sedih apa tidak? Itulah hak Nabi SAW. Anda telah menusuk Nabi SAW. Telah membuatnya marah. Telah membuatnya sakit hati. Padahal nyawa taruhannya. Keluarganya hampir dibantai oleh orang-orang kafir. Gara-gara apa? Agar risalah ini, Islam ini sampai kepada Anda dan Anda aman melaksanakannya. Tapi Anda memilih ritual yang lain. Itu telah menusuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami analoginya? Jadi apa ya ikhwah? Poin yang keempat ini, kita dituntut untuk beribadah sesuai yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah ajarkan sami'na wa ta'na. Apa yang Rasulullah tidak mengomentarinya, tidak melaksanakannya, tidak mengajarkannya, ya maka kita nggak boleh lancang. Perkara yang diajarkan aja itu sangat banyak, belum tentu kita melaksanakan semuanya. Apalagi ditambah sesuatu yang tidak diajarkan. Inilah yang dalam bahasa syariat namanya bid'ah. Nabi SAW mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara bid'ah. Lihat, Nabi mengatakan seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada bid'ah hasanah. Walaupun kita menyangkanya hasanah baik, tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak baik. Bid'ah dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Mari ayuhal ikhwah kita pelajari Al-Quran, pelajari hadis, sehingga kita bisa tahu mana yang diajarkan dan mana yang diada-adakan. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Sehingga kita ada argumennya, ini dalilnya. Anda mengatakan ini sunnah, mana dalilnya? Anda mengatakan ini baik, mana dalilnya? Karena agama Islam adalah agama dalil, bukan agama nenek moyang, bukan agama perasaan, bukan agama adat istiadat. Dalil, mana dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah ketika menyifati Yahudi yang mengatakan mereka masuk surga. Ya, kata Allah apa? Qul hatu burhanakum, mana dalilnya? Ente orang masuk surga. Sama Allah diminta argumennya, buktinya. Kita juga begitu dalam beramal. Mana dalilnya? Ada nggak? Ada, kita laksanakan. Sami'na wa ta'na. Jika tidak ada, maaf saja. Kita memilih Allah dan Rasulnya. Bukan adat istiadat, bukan nenek moyang yang jelas-jelas menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas, kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allahumma amin. Amin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.